ESG. Siapa sih yang sampai sekarang masih gak tahu dengan konsep ini? ESG atau Environmental, Social, and Governance adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Konsep ini hadir di saat dunia yang semakin tidak stabil akibat kerusakan lingkungan yang masif dan ketamakan manusia. ESG hadir untuk mensupport triple bottom line, yaitu adalah people, planet, dan profit. Tidak hanya itu, ESG juga hadir untuk memastikan sustainability atau keberlanjutan perusahaan yang berfokus pada bagaimana perusahaan dapat beroperasi tanpa merusak sumber daya alam, manusia, dan lingkungan untuk generasi yang mendatang, semata-mata hanya untuk keuntungan sesaat atau sekarang. Penerapan ESG dan sustainability kini menjadi sangat penting karena konsumen dan investor semakin sadar akan dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan yang mengadopsi ESG cenderung lebih inovatif dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, mereka juga lebih berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan citra, tapi juga mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan, serta menarik lebih banyak investor dan pelanggan. Praktik ESG perusahaan dapat dilihat pada Sustainability Report yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menilik lebih dalam mengenai aspek sustainability operation dari PT Sido Muncul Tbk. Penasaran nggak sih? Nah, berikut adalah temuan dari kami. Sebagai perusahaan, Sido Muncul telah menerapkan energi efisiensi, water conservation, serta waste management and recycling. Pada penerapan energi efisiensi telah dilakukan pada tahun 2023, di mana Sido Muncul telah mencapai efisiensi energi absolut sebesar 158.233 gigajoule, serta efisiensi air pada sistem manajemen energi yang mencapai 141,6 megaliter. Di samping itu, proporsi penggunaan energi terbarukan pada proses bisnis Sido Muncul telah mencapai 63% di tahun 2023, di mana angka ini terdiri dari penggunaan biomasa ampas jamu, wood pellet, dan panel surya. Selanjutnya, dalam hal water conservation dan waste management, Sido Muncul telah melakukan konservasi air pada pabrik utama mereka yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, di mana air limbah produksi diolah untuk digunakan kembali dalam proses operasional sehari-hari. Hal ini dilakukan oleh Sido Muncul sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutan perusahaan. Dan yang terakhir, Sido Muncul juga telah melakukan upaya pengurangan limbah berbahaya dan melakukan daur ulang dari hasil sampingan produksi, seperti hasil-hasil herbal yang kemudian dijadikan pupuk. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak nih kalau dalam penerapan ESG di perusahaan itu memiliki standarnya sendiri yang dinamakan ESG rating. Mengapa penting? ESG rating membantu kamu, apalagi kalau jadi investor, melihat apakah sebuah perusahaan melakukan hal-hal di luar operasional dengan baik. Kalau skornya tinggi, hati-hati, mungkin ada masalah besar di balik layar. Tapi jika skornya rendah, perusahaan ini tidak hanya fokus cari untung, tapi juga mikirin untuk bikin dunia jadi lebih baik. Jadi ESG rating itu semacam raport untuk perusahaan ya teman-teman. Jangan lupa dicatat. Nah, sekarang yuk lihat gimana sih raportnya Sido. Sido merupakan emiten yang berada di sektor kesehatan, dan dibandingkan dengan emiten lain, Sido mendapatkan skor risiko yang rendah, yaitu 18,8. Semakin rendah angkanya, maka semakin bagus perusahaan mengelola risiko ESG lainnya. Nah, emiten lainnya seperti Kalbe Pharma dan Siloam Hospital berada di high risk dan medium risk dengan skor 33,27 dan 29,8. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah menurut kalian ESG rating Sido sudah sesuai standar kalian? Coba komen ya. Hai teman-teman, setelah melihat ESG reportnya Sido Muncul yang udah keren banget tentunya dengan skor risiko rendah sebesar 18,8, kita bisa bangga nih karena artinya Sido Muncul sudah serius dalam menjaga bumi kita. Tapi tentunya selalu ada ruang untuk improvement gak sih? Berikut beberapa hal yang bisa kita sarankan dan bisa dilakukan oleh Sido Muncul untuk jadi lebih hebat lagi dalam hal ESG. Seperti yang kita ketahui, Sido Muncul sudah mencapai efisiensi energi yang luar biasa di tahun 2023 dengan 158.233 gigajoule dan proporsi energi terbarukan mencapai 63%.
Nah, point of improvement yang bisa kita sarankan adalah meningkatkan proporsi energi terbarukan lebih tinggi lagi. Misalnya, Sido Muncul bisa menargetkan sekitar 70% atau bahkan 80% dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperluas penggunaan panel surya atau berinvestasi dalam teknologi energi hijau lainnya. Dari sisi water conservation, Sido Muncul bisa memperkenalkan teknologi rainwater harvesting di seluruh fasilitasnya sehingga bisa memanfaatkan air hujan untuk operasional sehari-hari. Hal ini akan membuat Sido Muncul mengurangi ketergantungan pada sumber air tanah. Nah, terkait waste management, Sido Muncul bisa menerapkan program zero waste yang lebih ketat, misalnya dengan meminimalkan limbah ke TPA dan memperluas inisiatif daur ulang ke seluruh rantai pasokan mereka. Bayangin coba kalau misalnya Sido Muncul bisa menjadi perusahaan zero waste pertama di sektor kesehatan Indonesia. Last but not least, Sido Muncul juga bisa meningkatkan keterlibatan dengan komunitas lokal. Walaupun sebenarnya ini nggak langsung terkait dengan angka efisiensi, namun membangun kemitraan dengan komunitas sekitar dalam proyek keberlanjutan akan memberikan dampak positif yang lebih luas. Misalnya, program edukasi tentang daur ulang atau konservasi energi bagi masyarakat setempat bisa jadi langkah yang inspiratif. Nah, itu dia beberapa point of improvement yang bisa dilakukan Sido Muncul untuk menjadi lebih hebat lagi dalam hal ESG. Gimana menurut kalian? Bagaimana teman-teman? Pastinya menarik banget kan tadi apa yang sudah dilakukan oleh Sido sebagai perusahaan yang berpegang teguh pada ESG ataupun sustainability. Walaupun belum sempurna, namun setidaknya mereka sudah menuju tujuan yang sama, yaitu adalah berbisnis tanpa merugikan stakeholder lainnya dan masa depan manusia. Mereka menerapkan ESG yang ketat untuk semakin kompetitif dan lebih sustainable di pasar. Perusahaan juga tidak perlu takut karena survei dari Nielsen mendapati bahwa 83% konsumen itu rela untuk membayar lebih untuk produk yang hijau. Hijau ini maksudnya lebih sustainable ya, bukan warna hijau. Nah, serta pastinya sebagai konsumen, kita juga harus memperhatikan isu ini dengan seksama agar ekosistem bumi tidak terganggu. Dengan memilih produk dari perusahaan yang sustain, mencoba untuk menjadi konsumen yang lebih peduli lingkungan, seperti tidak menggunakan plastik secara berlebihan dan melakukan daur ulang. Nah, tidak hanya itu, kita juga harus menentang apabila ada praktik yang merugikan masyarakat ataupun alam. Nah, perusahaan sudah menjadi lebih hijau, konsumen juga sudah makin hijau, dan dengan dorongan pemerintah, maka Indonesia akan menjadi lebih maju dan dunia akan menjadi lebih sejahtera. Terima kasih.